Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmatnya kepada kita, juga memberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di sore hari ini di lab simulasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Gusdian. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan materi terkait salah satu ibadah wajib bagi kita umat Islam, yaitu saum. Saum sendiri merupakan salah satu rukun Islam yang keempat. Mungkin teman-teman juga sudah pernah melaksanakan atau menunaikan ibadah saum itu sendiri. Mungkin pada saat bulan Ramadan, yang mana diwajibkan bagi kita selaku umat Islam untuk berpuasa. Namun apa sih yang dimaksud dengan saum itu sendiri? Di sini terdapat dua makna. Yang pertama secara bahasa dan yang kedua menurut istilah para ulama. Saum secara bahasa yaitu al-imsak, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu perbuatan, misalnya menahan diri atau berpuasa dari makan dan minum. Lalu menurut istilah para ulama, saum sendiri ialah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, yang diniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat salah satu ayat Al-Qur'an yang dimana menjelaskan kepada kita perintah Allah untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai kepada orang-orang yang beriman, diwajibkanlah kepada kalian untuk berpuasa, sebagaimana diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpuasa sebagai orang-orang yang beriman. Kemudian di sini apa itu macam-macam puasa? Di sini macam-macam atau jenis puasa ada dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib sendiri merupakan puasa yang bila mana dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun bila kita tinggalkan akan berdosa. Jenis puasa wajib itu sendiri ialah ada puasa Ramadan, yaitu puasa yang dilakukan ketika bulan Ramadan. Lalu ada puasa qada, ialah puasa yang dimana dilakukan bila tertinggalnya kewajiban puasa kita sebelumnya. Misalkan dari kalian atau dari teman-teman sendiri ada yang tertinggal satu hari puasa Ramadannya, maka itu wajib digantikan di kemudian hari. Nah, itu disebut puasa qada. Lalu yang ketiga ada puasa nazar. Puasa nazar ini merupakan bentuk atau suatu janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau suatu rasa syukur kita terhadap apa yang telah kita dapatkan. Lalu yang terakhir ada puasa kifarat, yaitu puasa yang dilaksanakan apabila kita melanggar sesuatu aturan yang telah ditentukan. Kemudian di sini ada jenis puasa yang kedua, yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah sendiri merupakan puasa yang bila mana dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun apabila ditinggalkan tidak akan berdosa.
Jenis puasa sunnah di sini ada puasa Syawal. Puasa Syawal sendiri memiliki arti ialah puasa yang dilakukan pada tanggal 1 Syawal yang dikerjakan secara 6 hari berturut-turut dan bisa juga berselang-seling. Yang kedua ada puasa Arafah. Puasa Arafah ini ialah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah ketika pada saat seseorang beribadah haji sedang melakukan wukuf di padang Arafah. Lalu yang ketiga ada puasa Senin Kamis, yaitu puasa yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Kemudian para hadirin teman-teman, terdapat syarat wajib puasa dan syarat sah puasa di sini. Syarat wajib puasa ini merupakan syarat-syarat bagi kita atau hal-hal yang harus diperhatikan bagi orang-orang yang akan berpuasa. Namun apabila salah satu syarat tersebut tidak dilakukan, maka apabila salah satu syarat tersebut tidak dilakukan, maka tidak apa-apa baginya tidak berpuasa. Syarat tersebut ialah yang pertama ada beragama Islam, balik, lalu berakal, sehat, mampu, tidak sedang dalam perjalanan, dan suci dari haid atau nifas. Lalu di sini ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu sendiri merupakan syarat-syarat agar kita sah dalam menjalankan puasanya, yaitu beragama Islam, suci dari haid dan nifas, berakal, dan telah memasuki waktunya untuk berpuasa. Lalu kemudian teman-teman, terdapat dua rukun puasa, yaitu yang pertama ada niat, sebagaimana niat yang disebutkan berupa berbunyi nawaitu sauma godin an adai fardhu syahri ramadhana hadihis sanati lillahi ta'ala. Kemudian menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Sebelumnya sudah dijelaskan apa yang dimaksud puasa itu ialah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Lalu apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa itu? Hal-hal yang membatalkan puasa itu di sini ada makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, berhubungan suami istri, keluarnya darah atau nifas bagi perempuan, lalu keluarnya air mani, dan yang terakhir mungkin gila. Lalu yang terakhir ada keutamaan berpuasa. Mungkin banyak orang yang masih ragu atau masih bilang, buat apa sih kita berpuasa, atau masih menganggap puasa itu nggak penting. Nah, kali itu salah besar teman-teman. Mungkin orang tersebut tidak tahu apa hikmah dibalik puasa tersebut, apalagi puasa di bulan Ramadan. Hikmah yang pertama yaitu akan dilipat gandakan pahalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala bagi seseorang yang berpuasa, tidak ada batasnya. Yang kedua, diangkat derajatnya. Yang mana di bulan Ramadan tersebut seluruh pintu surga dibuka dan seluruh pintu neraka ditutup. Lalu yang ketiga, akan diampuni dosa-dosanya. Bagi orang yang berpuasa, apalagi di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Lalu yang terakhir, akan dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana orang yang berpuasa hanya 1 hari, apalagi di bulan Ramadan, itu akan dijauhi dari api neraka sejauh 70 tahun. Nah, kebayangkan kalau misalkan kita puasa full 1 bulan penuh di bulan Ramadan, maka kita akan dijauhkan beribu-ribu tahun lamanya dari api neraka. Nah, mungkin kita udah masuk akhir dari materi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, ambil positifnya, buang negatifnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.